Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Khairunisa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tarinalita. Perkenalkan, nama saya Riana Triningsih. Dan kami akan menyampaikan presentasi kami tentang etika berkomunikasi. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Tarinalita. Kepada Tarinalita, saya persilakan. Sebelum kita masuk pada etika berkomunikasi, kita akan melihat bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Kita lihat ada seorang komunikator. Komunikator dia adalah yang menyampaikan pesan. Apa yang saya sampaikan ini berupa informasi atau gagasan maupun pesan yang ingin saya sampaikan kepada siapa? Ya, kepada komunikan, pendengar, audien maupun publik. Bentuk pesan ini nanti akan disalurkan melalui saluran atau media, yang mana medianya mencakup banyak hal, bisa media tertulis, media cetak, maupun media online, dan lain-lain. Itu adalah cara untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Lalu ada proses encoding dan decoding. Encoding itu bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada komunikan dengan bahasa dan bentuk pesan tertentu yang akan saya sampaikan. Lalu ada proses decoding oleh audiens atau komunikan, itu kemudian ditangkap oleh komunikan dan akan diterima atau tidaknya pesan itu yang akan disampaikan. Kemudian ada feedback atau timbal balik antara komunikator dan komunikan. Lalu apa sih hubungan etika komunikasi? Etika adalah aturan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian komunikasi kepada komunikan. Etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi itu sendiri. Secara umum, komunikasi berkaitan atau mencakup nilai, pedoman, dan norma, baik buruk atau menjadi acuan dan standar manusia dalam berkomunikasi. Ini termasuk komunikasi antara orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Komunikasi yang etis mencakup kejujuran dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahas hal yang bersifat pribadi ataupun urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga maupun di pihak halayak. Presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Riana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi, yaitu etika berkomunikasi. Dengan caramu berkomunikasi mencirikan siapa dirimu dan mampu berkomunikasi secara positif sangatlah penting untuk sukses dalam pergaulan dan dalam karir. Etika berkomunikasi juga mampu menyampaikan harapan dengan jelas, mendengarkan orang lain dengan empati, dan menghindari konflik. Saat melalui pembicaraan etika berkomunikasi, kita melihat keadaan calon bicara terlebih dahulu, awali pembicaraan dengan ramah dan sopan, dan saat berkomunikasi dengan tatap muka, kita harus melihat atau menatap muka lawan berbicara dengan menggunakan artikulasi, intonasi, dan tempo bicara yang jelas, dan jangan hanya berbicara, namun mendengarkan juga pembicaraan oleh lawan kita. Selanjutnya, presentasi ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Khairunisa. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu etika berkomunikasi. Misalnya pada saat di chat atau di WA, di SMS, yang pertama kita harus memperhatikan gaya bahasa yang digunakan, seperti bahasa yang sopan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua yaitu perhatikan struktur pesan Anda. Yang pertama harus mensisipkan kalimat salam, yang kedua identitas, yang ketiga sisipkan permohonan maaf, dan selanjutnya pesan atau isinya, dan yang terakhir akhiri dengan terima kasih. Selanjutnya, etiket berkomunikasi. Etiket berkomunikasi adalah suatu hal yang berhubungan dengan tata krama dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, biasakan kita ucapkan tolong dan terima kasih saat meminta bantuan. Yang kedua, ucapkan permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua atau bapak atau ibu. Dan yang terakhir, jangan menyela pembicaraan. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.